ketika dia berpuasa, tapi ucapannya, perbuatannya masih dengan ucapan yang bisa menyakiti orang lain, perbuatannya penuh dengan kemaksiatan, maka sama saja pahala puasanya tidak akan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara jamaah yang berbahagia, merupakan sebuah karunia Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya, dengan Allah panjangkan umur kita, Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia ini, sehingga dengan itu Allah memberikan peluang besar kepada kita untuk kita menggapai maghfirahnya Allah dan surganya Allah. Para saudara jamaah, bulan puasa adalah bulan yang identik dengan orang yang menahan lapar dan dahaga. Tentu orang yang berpuasa tidak hanya sebatas menahan lapar dan dahaganya, tapi juga orang yang berpuasa, amal perbuatannya berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Lesannya berpuasa dari ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan palsu. Sehingga ketika dia berbicara, ucapannya, berbicaranya bukan ucapan yang bisa mencacatkan puasanya. Ketika dia berbuat, bukan perbuatan yang bisa menghilangkan amalan puasanya. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, malam yada' qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan dustanya, maka tidak ada keperluan bagi Allah dalam meninggalkan makanannya dan minumannya. Artinya ketika dia berpuasa tapi ucapannya, perbuatannya masih dengan ucapan yang bisa menyakiti orang lain, perbuatannya penuh dengan kemaksiatan, maka sama saja pahala puasanya tidak akan sempurna. Dia hanya sebatas menahan lapar dan menahan dahaganya. Dia hanya sebatas menahan rasa hausnya, badannya lemas, tapi amalannya tidak sempurna. Padahal kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan pahala pada orang yang puasa itu luar biasa. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin ila masyaallah. Setiap amalan anak turun Adam, setiap kebaikannya itu akan dilipat gandakan semisal 10 kebaikan yang dia kerjakan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 lipatan. Bahkan lebih polnya lagi, ila masya Allah, sampai Allah sendiri yang menentukan. Yaqulullahu ila saum fa innahu li, kecuali puasa.
amalan puasa hanya aku Allah yang menentukan. Fa innahu li. Puasa itu bagiku, artinya Allah yang menentukan amalan puasa itu seberapa banyak tingkatannya. Wa ana ajzi bihi. Dan aku Allah yang langsung membalas orang yang berpuasa itu. Sebab apa? Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya karena ku Allah. Menunjukkan para saudara jamaah, orang yang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Lebih dari lipatan yang paling banyak 700 ila masya Allah bahkan. Sehingga ketika Allah sendiri yang menghitung, menghisap, memberikan pahala kepada orang yang berpuasa, tentunya kita juga harus semangat giat dalam berpuasa. Orang yang berpuasa itu diibaratkan orang yang sabar. Yang pertama dia sabar menjalankan perintahnya Allah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua dia sabar menjauhi larangannya Allah. Dan orang yang berpuasa, dua unsur sabar ini ada dalam orang yang mengerjakan puasa. Bayangkan orang yang berpuasa, dia selain menahan lapar, dia selain menahan dahaga, selain badannya itu lemas, dia masih harus melaksanakan kewajiban yang lain. Sholatnya tidak pernah ada pengurangan ketika berpuasa. Terus, bahkan di dalam bulan Ramadan, bagi orang yang berpuasa, ya, dianjurkan untuk terus berzikir, terus membaca Al-Quran, terus mengerjakan amal kebaikan. Belum lagi para saudara jamaah yang ketika berpuasa pun juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Yang sekolah, yang kuliah juga dengan aktivitasnya masing-masing. Menunjukkan orang yang berpuasa itu harus sabar. Harus sabar menjalankan perintahnya Allah. Termasuk orang yang berpuasa itu sabar menjauhi larangannya Allah. Dalam berpuasa sabar untuk tidak berkata perkataan yang dusta. Tidak berkata dengan ucapan yang bisa menyakiti orang lain. Tidak marah-marah. Termasuk orang yang berpuasa sabar. Sabar dalam menjauhi larangannya Allah. Tidak mengerjakan kemaksiatan. Mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Lah ini. Sehingga puasa itu memang cara ibadah kita yang benar-benar harus kita sabar dalam menjalani puasa. Maka saudara jamaah, dalam bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan amalan kita. Kita jauhi kemaksiatan-kemaksiatan, kita jauhi pelanggaran-pelanggaran, kita jauhi lahan-lahan. Kita perbanyak berzikir kepada Allah, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak sholat-sholat sunnah, atau amalan-amalan yang banyak mendatangkan kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalani bulan Ramadan di tahun ini, kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kekuatan, kita semua diberikan ketakwaan, sehingga dalam bulan puasa Ramadan ini, kita, amalan kita, dosa-dosa kita, semua diampuni oleh Allah. Amalan kita dibalas dengan pahala yang tinggi, diganti dengan surga, derajat surga yang tinggi oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.